Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah uj'alna basa birruqyah wa hadhihi al-ummah marzuqina bi sihhati wa salam wa sa'ada rabita fi dinil akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ma umdatul insan fi hadhihi dunya illa as-sabr wal yaqin hatta la yash'ur bi tahammul al-adha wal masa'ib fi hadhihi dunya atau kama qala. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya pegangan hidup kita ini adalah di hidup di dunia ini, di dalam menghadapi segala ujian dan musibah adalah tidak ada lain yaitu kesabaran dan keyakinan. Sabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi larangan kepada Allah, dan sabar di dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah, penyakit yang Allah berikan kepada kita. Sabar di dalam menghadapi cibiran orang lain, di dalam menghadapi ucapan orang lain. Sabar. Sabar. Kadang-kadang kalau dia tidak punya kesabaran, ucapan sedikit saja itu bisa membahayakan kehidupannya. Contoh misal, alhamdulillah saya dikasih hadiah sama suami di hari hari ulang tahun pernikahan. Wah, enak ya. Loh, emang kamu nggak dikasih hadiah kalau hari ulang tahun pernikahan? Enggak. Wah, berarti suami kamu kurang perhatian sama kamu. Padahal sebelumnya dia harmonis sama tangganya. Padahal adem-adem ayam saja. Akhirnya dia pulang ada rasa kekecewaan, rasa marah, dan dia ngomong sama suaminya, dasar suami nggak perhatian begini-begini. Terjadilah perceraian gara-gara ucapan kamu yang remeh dan bisa mempengaruhi orang lain. Jaga ucapan, jaga lisan. Dan kamu harus sabar di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Ya Allah, ya Allah. Anak saya pintar luar biasa, padahal masih umur 5 tahun, tapi dia sudah hafal ini, apa ini, begini. Akhirnya, anak kenjengan berapa? Anak saya umur 7 tahun, tapi ya nggak belum hafal ini, belum itu. Didik dong yang benar. Anaknya nakal paling begini. Akhirnya dia pulang, dia marahin anaknya, dia membandingkan dengan anak orang lain dan sebagainya. Terjadilah kekerasan dan sebagainya. Ucapan remeh tetapi bisa membahayakan kehidupan orang lain. Sabar. Ketika kamu sabar, maka dan juga yakin Allah yang menyelesaikan urusanmu. Yakin Allah yang memegang urusanmu. Yakin Allah yang menyembuhkan. Yakin semua ada Allah. Ketika ada musibah, ingat Allah. Ketika ada kejahatan, ingat Allah. Ketika kamu mau berbuat jahat, ingat Allah. Maka itulah yang disebut dengan zikir. Kalau sudah sabar dan yakin, maka nggak terasa kamu menahan beban kehidupan. Seolah-olah kamu nggak menahan beban itu. Kenapa? Ringan. Kenapa? Di hati kamu ada Allah. Allah. Padahal langit dan bumi nggak bisa menampung Allah, tapi hati hamba yang beriman bisa menampung Allah. La yasuni ardi wala samai, walakin yasauni qalbi abiyal mu'min. Tidak bisa menampung aku langit dan bumiku, yang bisa menampung aku hati hambaku yang beriman. Berarti hati manusia yang beriman ini istimewa daripada langit dan bumi dan seisinya. Dijaga hati ini, jangan sampai kotor.
Jangan sampai rusak, karena itu penentu kita hidup bahagia kelak di akhirat. Tetap olah hati, jangan cuma memperhatikan jasmani, tapi tetap olah hati. Kalau sudah demikian, maka tenang. Tumaknina as-sakinah akan turun kepadamu. Tenang, tumaknina akan datang kepadamu. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Perhatikan ayat. Innal ladzina amanu, beriman dulu. Iman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Zikir itu bukan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah, la, bukan main. Ada musibah langsung ingat Allah. Ada hal yang membisikkan kejahatan, ingat Allah. Ada cibiran orang lain, ingat Allah. Ada sakit, ingat Allah. Ada dikecewakan orang lain, ingat Allah. Itu namanya zikir. Salat, ingat Allah. Puasa, ingat Allah. Akimi salat dari zikri, dirikan salat untuk mengingat kepada Allah. Ingat Allah, maka hatinya akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Kalau sudah tenang, dengarkan baik-baik. Kalau sudah tenang, dengarkan baik-baik. Kalau sudah tenang, maka Allah kirim sesuatu atau pasukan-pasukan Allah yang tidak bisa dilogika dan tidak bisa dinalar. Perhatikan ayat Allah tentang menyebutkan ketenangan selalu diakhiri dengan pasukan Allah. Walladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakim. Di ayat yang lain azizan hakim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang yang beriman. Iman dulu, supaya bertambah iman di atas imannya. Walillahi junudus samawati wal ardi, dan Allah memiliki pasukan yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizun wa huwal walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Aliman bi jumlatil junud, aliman bihawaijil nas, maha mengetahui dengan hajat manusia, maha mengetahui jumlah pasukan Allah, siapa pasukan Allah. Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa, tidak ada yang bisa mengetahui pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Ibn Abbas menafsirkan junudullah itu hiyal malaikah wal insan wal jin wasyaitan. Juga bisa dikatakan pasukan Allah. Coba lihat Fir'aun ditenggelamkan dengan laut, pasukan Allah. Ababil, pasukan Allah. Topan, pasukan Allah. Malaikat, pasukan Allah. Angin, pasukan Allah. Gunung, pasukan Allah. Para wali Allah juga disebut pasukan Allah. Jin-jin muslim juga disebut pasukan Allah. Ketenangan selalu diakhiri dengan pasukan atau pasukan yang tidak bisa dilogika. Dalam ayat yang lain, ketika Allah menyebutkan ketenangan juga sama. La takhaf innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama kita. Fa anzala sakinatahu wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Jangan takut hai Abu Bakar, maka Allah turunkan ketenangan. Coba lihat akhirannya. Ayat berikutnya. Wa ayyadahu, dan Allah kuatkan bijunudin, dengan pasukan yang tidak bisa dilogika, tidak bisa dinalar. Gunung bukit yang Nabi masuki, goa yang Nabi dan Abu Bakar masuki itu kelihatan. Nengok begini karena di bawah, di kaki. Secara logika kelihatan. Tapi bijunudin lam tara, Allah kirim pasukan, Allah kuatkan dengan pasukan yang tidak bisa dinalar. Apa? Merpati di situ. Ada merpati, burung hamam di situ. Ada burung hamam di situ. Burung hamam di situ. Kemudian ada al-ankabut, laba-laba. Nabi masuk langsung laba-laba ini atas perintah Allah bikin sarang laba-laba. Secara logika ada yang mengatakan Nabi di sini. Loh, Muhammad di sini sama sahabatnya. Loh, ini ada sarang laba-laba, ini ada burung. Secara logika mustahil kalau ada sarang laba-laba
terus dimasukin pasti rusak, ini masih baru gitu. Berarti nggak ada sudah. Dijuludin lam tarawha. Kalau kamu tenang, sabar, Allah turunkan pasukan yang bernalar atas kejadian-kejadian diri kamu. Begitu. Misalnya Mbah Nur ketabrak truk, wah, truknya guling-guling, Mbah Nurnya tetap jatuh ke sungai, luka-luka. Luka-lukanya karena jatuh ke sungai, bukan ketabrak truk. Truknya hancur lebur. Di luar nalar. Bijunudin lam tarawha. Ya Allah. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Dua-duanya itu sudah dicap di dalam Al-Quran masuk neraka. Tabat yada Abi Lahabi tab ma'akna amaluhu wa ma saya selana naran dan wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab isinya hammalatal hatab. Tukang ngadu domba, tukang ngasut. Ketika ayat ini turun, Ummu Jamil marah-marah. Kemudian datangi Rasulullah membawa batu. Dengar Sina Abu Bakar, ya Rasulullah, Ummu Jamil mau datang kepada kamu. Dia bawa batu, dia begini, tenang, dia nggak akan melihat aku. Tiba-tiba ketika sampai di hadapan Nabi, dia nggak kelihatan Nabi. Hei Abu Bakar, mana itu temanmu Muhammad? Kurang ajar, dia mencaci maki dengan syairnya. Cabut itu, saya adalah wanita terhormat di Quraisy. Kamu nggak melihat siapa-siapa selain aku. Apa kamu pikir aku buta, kata Ummu Jamil. Akhirnya dia pergi, kemudian Sina Abu Bakar bertanya kepada Nabi, kenapa dia nggak bisa melihat engkau, wahai Nabi? Innaha lam tarani li'annal malaika yasturuni. Dia nggak akan bisa melihat aku karena malaikat menutupiku. Kemudian Ummu Jamil ini pergi ke rumah pamannya Abu Sufyan sebelum masuk Islam waktu itu. Abu Sufyan terkenal ganas, tukang menggal kepala orang lain. Kemudian ya akhi, lima la taghdab li Muhammad, inna Muhammadan hajani. Kamu kenapa nggak marah sama Muhammad? Muhammad ini sudah menghina aku. Isbir sa'ufika iya. Tenang, aku akan beres urusan kamu. Dia bawa pedang, kemudian pedangnya dibuka, langsung datang ke Nabi Muhammad. Tiba-tiba nggak lama dia datang lagi ke Ummu Jamil dalam keadaan pucat gemetar dan ditanya, "Akal kata Muhammad dan ya akhi, apakah kamu itu sudah bunuh Muhammad? Kok gemetar kamu, pucat pasi, kenapa?" "Ya ukhayyah, hei saudari kecilku, atasurki anna rasaka akhika hada anna rasa akhika hada fi fahmi zuban." Kamu mau kepala saudaramu ini dicaplok ular besar? Mal amr, kenapa bisa demikian? Ketika aku mau melangkah, mau menggal kepala Muhammad dengan pedangku ini, tiba-tiba ada ular besar yang siap menerkam aku. Seandainya aku melangkah satu langkah, maka aku habis dimakan oleh ular besar itu. Nabi punya hodam, Nabi punya jin ular. Pasukan Allah bijunudin lam tarawha. Ini para habaib banyak yang seperti itu. Kelihatan macan di sampingnya, kelihatan pasukan singa. Banyak yang seperti itu kejadian-kejadian. Apa mereka punya hodam? Apa mereka memelihara hodam? Syirik. Kemudian nggak cukup sampai di situ. Kata Ummu Jamil, inna Muhammadan saharaka. Saharaka ya Abu Sufyan. Sungguhnya Muhammad itu menyihir kamu, hai Abu Sufyan. Lalu kemudian Ummu Jamil ini menghasut Abu Lahab dan menghasut putra-putranya. Putra-putranya itu ada 3, Utbah, Utaibah, dan Mut'ab. Utbah dan Utaibah ini menikah dengan putri-putrinya Nabi, yaitu Utbah menikah dengan Ruqayyah, Siti Ruqayyah. Yang Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Kemudian disuruh ceraikan putri-putrinya Nabi ini. Ini sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, sebelum dikasih wahyu. Kemudian disuruh ceraikan, akhirnya dibawalah oleh Utaibah kepada Nabi, ini putri Nabi. Gamis yang diberikan Nabi disobek, kemudian dikembalikan putrinya, terus wajah Nabi diludahi oleh Utaibah. Akhirnya Nabi marah dan mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma sallithu kilaban min kilabik. Ya Allah, kuasai dengan dia dengan binatang buas dari binatang-binatang buasmu. Akhirnya dia laporan ke bapaknya Abu Lahab. Apa yang terjadi? Dia mendoakan aku. Doa apa? Allahumma sallithu kilaban min kilabik. Wahai anakku, wahai putraku, kita tahu Muhammad sampai bersumpah, Wallata wa Uzza, demi Tuhan Lata dan Uzza,
Kalau Muhammad sudah berdoa nggak pernah ditolak. Kita sudah tahu itu semua. Sampai Abu Thalib, pamannya, saudaranya Abu Lahab, saudara kandungnya Abu Lahab, Abu Thalib ngasih tahu, kamu sudah dapat doanya Muhammad, hati-hati kamu, nggak luput dari doanya Muhammad, hati-hati, ponakan kita itu nggak pernah ditolak doanya. Akhirnya suatu hari besoknya dia musafir, ya. Ini Ruqayyah dicerai, tapi kata ulama lam yudkhila, mereka ini belum berhubungan intim. Dan akhirnya Ruqayyah ini dinikahi oleh siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal, menikah dengan Ummu Kulsum. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu julukannya Bin Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi kedua putrinya Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dapat gantinya orang yang mulia, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian Utaibah ini dan Abu Lahab pergi ke satu daerah, dan akhirnya karena kemalaman dia menginap di satu daerah itu. Pendeta datang, kalian ini menginap di satu daerah yang penuh dengan binatang buas, hati-hati. Akhirnya mereka ini membuat benteng, ya, pakai apa itu, batu-batu atau apa, barang-barang. Kemudian Utaibah dan putra-putranya Abu Lahab ditaruh di tengah, tidur. Kemudian pasukannya itu juga mengitari benteng itu. Subhanallah, mereka yang menjaga putra-putranya Abu Lahab ini tertidur semuanya, dan di situ ada singa muncul loncat. Si Utaibah kaget, tapi singa sudah mangap di atas kepalanya Utaibah, dan dia berkata, doa Muhammad saat ini sudah dikabulkan. Doa Muhammad saat ini sudah dikabulkan. Mertuanya sendiri, mantan mertuanya Nabi Muhammad. Akhirnya dia makan semuanya, dan para penjaganya kaget semuanya, tapi sudah mati semuanya. Begitu. Lihat, kalau orang sudah tenang, ya, sabar, yakin, muncul ketenangan, Allah kirim pasukan-pasukan yang di luar nalar dari pikiranmu. Enggak masuk logika, pertolongan-pertolongan yang luar biasa, indah yang luar biasa, apik yang luar biasa, bagus dan dahsyat. Maka bagaimana kita mendapatkan ketenangan, ya, sabar, iman, dan juga dengan zikir kepada Allah setiap saat, setiap keadaan apapun, ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan, Allah jaga hati kita, dan mudah-mudahan Allah berikan pasukan-pasukannya yang menjaga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita dengan taufiknya, sehingga kita nikmat merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.